Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Hari ini kuliah manajemen sains tentang linear programming untuk metode simplex. Pada sebelumnya kita sudah bahas tentang linear programming untuk pakai metode grafik ya. Di sana ada maksimalisasi sama minimalisasi. Kemudian kenapa kita menggunakan metode simplex ketika kita sudah belajar menggunakan metode sebelumnya yaitu metode grafik gitu. Seperti kita ketahui bahwa metode grafik yang kita pelajari ada dua kayak gitu ya, karena grafik dua dimensi XY atau X1, X2, maka secara tidak langsung variabel keputusannya nanti itu hanya ada dua, yaitu X1 dan X2 atau XY. Kalau 3 variabel gimana? Ya, kalau 3 variabel berarti kita tidak bisa menyelesaikan dengan metode grafik. Untuk itu maka kita gunakan salah satu metodenya ketika lebih dari 2 variabel, yaitu salah satu metodenya adalah menggunakan metode simplex. Nah, secara tidak langsung bisa kita pahami bahwa metode grafik tadi itu ya, linear metode grafik ini tidak dapat menyelesaikan untuk program linear yang variabelnya cukup besar. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa linear programming dan metode grafik itu hanya bisa menyelesaikan 2 variabel keputusan. Sehingga ketika variabelnya 3, 4, 5 dan seterusnya itu tidak bisa diselesaikan dengan metode grafik. Untuk itu, untuk memecahkan masalah dengan variabel yang besar, kita gunakan metode simplex. Itu ya teman-teman ya. Metode simplex ini merupakan metode yang nanti kita gunakan dalam penyelesaian khususnya menggunakan beberapa tahapan ya, tahapan iterasi. Nah kayak gitu, sehingga nanti prosesnya adalah proses iterasi. Walaupun di sini ada beberapa ketentuan yang harus kita lihat, bahwa nanti kita harus mengatur nilai kanan, nilai kanannya positif, kalau nggak positif berarti dikalikan dengan -1, dari persamaan kurang dari sama dengan, khususnya untuk maksimalisasi diubah sama dengan, sehingga ditambahkan variabel tambahan, nah kayak gitu, atau dikatakan dengan variabel surplus, atau juga variabel surplus itu dikatakan sebagai variabel dasar, nanti kita masukkan ke dalam tabel. Dan tahapan-tahapan lain ya, Nah, untuk kasus kita kali ini kita akan bahas metode simplex dengan maksimalisasi gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja ke tahapannya yang perlu kita lihat pada metode simplex untuk maksimalisasi. Saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena pada sebelumnya kita sudah membahas gimana sih menggambarkan grafik, gimana sih contoh kasus dan lain sebagainya, bagaimana mengubah dari kasus kemudian dibawa ke model. Untuk contoh pada kesempatan kali ini kita langsung sudah ada modelnya saja. Nah, gitu. Misalkan kita diminta maksimumkan sebuah fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Dengan batasan ada 3, yaitu 2x1 kurang dari 8, kurang 3x2 kurang dari 15, dan 3x1 plus 5x2 kurang dari 30. Apakah kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan grafik? Nah, kita lihat ini ada berapa variabel. Ada 1, ada 2. Sehingga sebenarnya kasus ini bisa diselesaikan dengan metode grafik. Nanti kita bandingkan hasilnya antara metode simplex dan metode grafik. Kenapa kita contohkan ya? Karena metode simplex ini adalah metode iterasi, sehingga ketika variabelnya banyak, maka memungkinkan jumlah iterasinya itu semakin banyak ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya semakin banyak. Sehingga ketika semakin banyak iterasi tentunya akan semakin ya lama pengerjaan, susah pengerjaan, dan lain sebagainya. Tapi sebagai dasar pemahaman maka kita contohkan untuk yang iterasinya
lebih sedikit dengan 2 variabel. Maka kasus ini yang sebenarnya bisa juga diselesaikan dengan metode grafik akan kita selesaikan dengan metode simplex. Nah, dengan kasus seperti ditampil di layar ini. Oke, kemudian tahapan metode simplex seperti tadi di depan sudah disampaikan, maka langkah pertama yang kita ambil adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan. Ini adalah Z sama dengan 3X1, kita ubah dengan disama dengankan 0, maka kita pindah ruas ya, pindah ruas, maka menjadi Z, ini ya pindah ruas ya, berarti pindah ke sebelah sini, ruasnya sehingga menjadi negatif ya. Jadi Z min 3X1 min 5X2 sama dengan 0. Demikian juga dengan fungsi batasan yang awalnya kurang dari sama dengan, kemudian kita bikin sama dengan. Nah, kayak gitu. Sehingga butuh tadi variabel surplusnya. Karena sudah ada X1 dan X2, maka kita lanjutkan menjadi plus X3. Kemudian batasan selanjutnya plus X4. Kemudian batasan selanjutnya plus X5 dengan tanda sama dengan. Nah, ini dikatakan sebagai variabel surplus tadi atau juga bisa dikatakan sebagai variabel dasar. Gitu ya teman-teman ya. Dari ini berarti kita akan ada 4 persamaan, yaitu 1 persamaan tujuan dan 3 persamaan batasan. Nah, ketika kita sudah membuat model, mengubah modelnya menjadi bentuk sama dengan ini, kemudian kita pindah ke dalam ke dalam tabel. Nah, komposisi tabelnya ada variabel dasar, kemudian ada Z, ada X1, X2, X3, X4, X5 dan NK. NK ini adalah nilai kanan. Nah, kemudian di sini ada 4 fungsi tadi. Fungsi tujuan, batasan pertama, batasan kedua, dan batasan ketiga, di mana variabel dasarnya di sini ada X3, X4, dan X5. Nah, kemudian dari situ kita pindah ke sini. Nah, ini pindahan yang ini. Itu ya. Nah, dari pindah yang ini, kemudian Z itu ini. Nah, maka Z itu berarti sebenarnya di sini ada 1 di depannya ya. 1 kali Z kan Z, maka satunya nggak ditulis. Maka di sini jadi 1. Kemudian ini min 3 juga min 3, min 5 juga min 5. Dia nggak punya X3, X4, X5, dan maka dikasih 0. Nah, ini 0. Kemudian nilai kanannya 0, ya kita rubah di sini jadi 0. Itu ya teman-teman ya. Cara memindahnya jadi ini, pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Nah, ini yang depan sini pindah ke sini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka dengan cara yang sama, kita pindah 3 persamaan yang lain, yaitu persamaan batasan. Sini kita pindah menjadi, maka ini 2X1, maka yang menjadi variabel ya X1, maka ini ke sini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ini X3, X3-nya berarti 1. Nah, ini berarti kalau nggak ada di sini variabelnya, maka dia ditulis 0. Kemudian nilai kanannya 8. Nah, kayak gitu. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk yang 2 ini ke sini, kemudian yang 3 ini juga ke sini. Nah, jelas teman-teman ya, bagaimana memindahkan persamaan-persamaan tadi ke dalam tabel. Nah, kayak gitu. Bagaimana nanti ketika variabel dasarnya lebih dari X5 ya, tinggal aja di sini di tabel sini ada X6. Nah, gitu. Sini nanti ada X6. Jadi ini bukan tabel baku teman-teman, sehingga tabel ini nanti desainnya menyesuaikan dengan bentuk persamaan yang ada, sehingga di sana ada variabel dasar dari Z sampai X1 sampai X5 sampai nilai kanan, yang ke bawah adalah variabel persamaannya. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira jelas ya. Oke, ketika itu sudah, maka langkah selanjutnya adalah memilih kolom kunci. Nah, kayak ini, memilih kolom kunci. Untuk memilih kolom kunci yang dipilih adalah kita memilih baris Z. Ini yang jadi dasar, berarti di sini yang kita pilih baris Z.
Baris Z yang seperti apa? Baris Z yang negatif dan angkanya terbesar. Nah, maka di sini kita lihat 1, min 3, min 5, 0, 0, 0, dan seterusnya. Kecuali nilai kanan ya. Berarti di sini hanya nilai variabel aja yang dicari yang negatif dan angkanya terbesar. Maka kita tentukan ini. Oh, berarti ini adalah kolom kunci. Nah, ketika nanti dalam sebuah kasus kita dapatkan, kita tidak mendapati nilai Z yang negatif pada fungsi tujuan, berarti sebenarnya kondisi itu sudah optimal. Kalau optimal berarti sudah tidak perlu dilakukan iterasi lagi. Nah, ini nanti tanda yang menandai bahwa iterasi itu akan berhenti pada kondisi ini ketika memang di Z itu sudah tidak ada yang negatif. Itu menandai iterasi, proses iterasinya berhenti. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai kolom kunci dengan X2 kolom kunci, tahap selanjutnya kita adalah memilih baris kunci. Nah ini, baris kunci didapatkan dari indeks terkecil. Nah indeks terkecil positif kayak gitu ya, nanti bisa di searching indeks terkecil positif. Nilai kunci nilai indeks didapatkan dari nilai kanan, berarti ini ya nilai kanan dibagi kolom kunci, berarti ini dibagi ini. Nah, kayak gitu. Sehingga di sini itu adalah 8 dibagi 0 sehingga dapatnya tak hingga. Di sini dapatnya adalah 15 dibagi 3 sehingga dapatnya 5. Di sini dapatnya adalah 30 dibagi 5 sehingga dapatnya 6. Dari nilai indeks ini maka yang terkecil adalah 5. Nah, maka ketika yang terkecil 5, bagian ini kita katakan sebagai baris kunci. Nah, gitu. Ini baris kunci, ini tadi sudah kita tentukan sebagai kolom kunci, gitu ya teman-teman ya. Ini baris kunci, kalau yang atas kolom kunci. Pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci namanya angka kunci ya. Jadi 3 ini adalah angka kunci. Jadi di sini main kunci ya. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ada kolom kunci, baris kunci, angka kunci. Kalau kolom kunci didapatkan dari nilai indeks. Koefisien nilai indeks negatif terbesar dari Z tujuan. Kalau baris kunci didapatkan dari nilai indeks terkecil. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya dari proses semua yang akan kita cari ini kita mau nyari apa sih? Nah, kayak gitu. Maka yang akan kita cari nanti adalah nilai Z-nya berapa, kemudian X1-nya berapa, kemudian X2-nya berapa. Sebenarnya kita mau nyari ini. Kalau kita pakai metode grafik kan untuk mencari X1, X2, dan Z ini bertahap ya, dengan membuat grafik, mencari titik potong, dan lain sebagainya. Tapi ketika metode simplex nanti nilai ini otomatis nanti akan muncul di nilai kanan. Nah, ini juga yang perlu dipahami bahwa nanti nilai-nilai di sini nanti di variabel dasar ini akan merepresentasikan nilai solusi ini. Nah, sehingga di X4 ini sebagai kolom kunci, maka dia nanti akan merepresentasikan nilai X2. Jadi bisa dikatakan ini nanti nilainya di sini adalah X2. Nah, gitu. Sehingga nilai X2 nanti akan kelihatan di sini. Berapa sih X2-nya? Nah, kayak gitu. Dan seterusnya ya. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Ketika kita sudah mendapatkan baris kunci, mendapatkan kolom kunci dan angka kunci, maka tahapan selanjutnya kita adalah mengubah nilai pada baris kunci. Jadi nilai-nilai pada baris kunci tadi kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya yaitu adalah nilai baris tadi dibagi dengan angka kunci, di mana angka kuncinya tadi sudah kita dapatkan 3. Ya teman-teman ya, kita balik ke sini. Jadi ini kita ngubahnya adalah nilai 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15 ini kita bagi dengan apa? Dengan angka kunci sehingga didapatkan 0, 0, 1,
karena 3 bagi 3 1, 0, 1/3, 0, apa? 5 bagi 3, sehingga dapat 5. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini, sehingga dapatnya nilai tadi, ini kan tadi sudah berubah ya, ini jadi X2, karena ini tadi. Kemudian ini 0, 1, 3, 1/3, 0, 5. Nah, berarti nilai ini sebenarnya sudah nilai baris baru kunci. Jadi nilai baris kunci yang baru, kayak gitu. Secara tidak langsung bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketika nilai-nilai ini sudah dapat ya, tahu tadi ya proses mendapatkannya dengan membagi dengan angka kunci ya. Angka 0 bagi 3, 0, 1 bagi 3 bagi 3, 1, 0 bagi 3, 0, 1 bagi 3, 1/3, 0 bagi 3, 0, kemudian 15 bagi 3 juga 5. Nah, oke teman-teman, kemudian kita bisa lanjutkan. Setelah kita mendapatkan nilai baris kunci ini tadi, kemudian kita mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci itu 0. Nah, kayak gitu. Nah, maka baris-baris tadi masih ada baris Z, gitu ya, baris X3, kemudian ada baris X5, kecuali baris X4 tadi yang merupakan nilai baris kunci sudah diubah, maka nilai baris-baris yang lain itu juga diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Baris lama, ini ya, baris lama itu ini. Oke, dikurangi koefisien angka kolom kunci. Nah, koefisien angka kolom kuncinya apa? Koefisien angka kolom kunci itu ini. Nah, tadi ya, tadi sudah dapat. Koefisien angka kolom kunci itu yang ini. Kemudian dikali nilai baris baru kunci. Jadi dikali dengan nilai yang, nilai yang ini tadi. Nah, kayak gitu. Dibagi dengan nilai yang ini. Nah, dengan seperti itu maka kemudian kita dapatkan nilai yang seperti ini, sehingga ini dapatnya akhirnya bisa untuk kasus perhitungan yang ini aja ya teman-teman ya. Maka di sana adalah min 3 min 5 kali 0. Nah, kayak gitu. Maka min 3 kali 0 kan ini 0. Sehingga sama dengan min 3. Nah, ini dapatnya. Nah, kemudian yang bagian ini berarti ya min 5 min 5 kali 1. Nah, kayak gitu. Min 5 kali 1 kan min 5. Min ya. Berarti ini min, ini masih ada min lagi. Maka min 5 kali 1 min 5, karena ini min sama min positif. Maka akhirnya min 5 plus 5. Sehingga dapatnya 0. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga ini dapatnya 0. Dengan cara yang sama nanti dihitung seperti itu teman-teman ke semuanya. Dari masing-masing bagian ini dihitung satu-satu kayak gitu. Jelas ya cara ngitungnya tadi ya. Ini dikurangi ini kali ini. Ini berarti ya bagian ini dikurangi dengan ini dikali dengan ini. Nah, hasilnya ini. Nah, gitu. Ya, dilihat kembalilah materi tentang perkalian bilangan pecahan ya. Saya kira sudah paham semua. Nah, nanti ketika semua sudah dapat seperti itu, maka kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang baris baru itu seperti ini. Nah, ini berarti baris baru sudah dapat. Dan ini juga baris baru yang sudah didapatkan ya. Nah, dengan cara perhitungan, ya tentunya ketika dihitung manual nggak secepat yang saya katakan ini, karena kan sudah ada angkanya. Tapi proses perhitungannya sudah saya jelaskan kayak tadi. Nah, maka silahkan dicek aja ini benar atau enggak kayak gitu perhitungannya ya teman-teman ya. Tapi proses perhitungan kayak gitu. Atau mungkin kita contohkan ya, misalkan ini di bagian ini kita contohkan lagi biar teman-teman paham. Berarti kalau di bagian ini cara ngitungnya berarti 30 min 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 kan 25. 30 kurangi 25 maka sama dengan 5. Nah, ini dapatnya 5, ini 5. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Saya kira jelas ya cara perhitungannya ya. Ketika kita sudah mendapatkan baris baru ini, kemudian kita
apa? Memasukkan baris baru tadi atau nilai di atas atau baris yang baru tadi ke dalam tabel. Nah, kayak gitu. Maka setnya jadi seperti ini. X3-nya seperti ini, X2-nya ya tadi X2 sebagai nanti solusi X2 seperti ini, kemudian X5-nya seperti ini. Nah, ini adalah tabel baru yang kita dapatkan dari proses iterasi pertama. Pertanyaannya, apakah tabel ini sudah optimal? Nah, bagaimana kita melihat tabel itu optimal atau belum? Nah, untuk melihat tabel itu optimal atau belum, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita melihat pada koefisien pada variabel dasar Z masih ada yang negatif atau enggak. Nah, pada kasus ini ternyata masih ada yang negatif. Sehingga bisa dikatakan bahwa iterasi pertama ini belum mendapatkan hasil yang optimal. Kalau belum mendapatkan hasil yang optimal, maka kita akan melakukan lagi iterasi. Bagaimana iterasinya? Berarti iterasinya juga mengikuti proses seperti yang tadi. Nah, kayak gitu. Mencari kolom kunci, mencari nilai indeks, mencari baris kunci, mencari angka kunci, mengubah nilai pada baris kunci, mengubah semua baris, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tabel. Gitu ya teman-teman ya, saya kira tahapannya sudah jelas. Nah, maka langkah selanjutnya tadi kita ulangi tahapannya. Oke ya teman-teman, mohon maaf ininya crash, saya lanjutkan. Mohon maaf ya teman-teman ya, agak crash, kemudian saya lanjutkan, saya share ulang di yang tadi. Oke, sudah muncul ya, salah pencet mungkin saya. Nah, tadi kita sudah sampai ini ya teman-teman ya, bahwa masih ada yang negatif. Maka ini belum optimal, maka kita lakukan lagi iterasi, nah kayak gitu. Oke, maka kita lanjutkan tahapan bagaimana kita membuat iterasinya. Maka seperti tadi ya, bahwa kita memperbaiki tabel-tabel dengan perubahan baru berhenti tadi ya, berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Nah, maka iterasi ini akan berhenti sampai pada baris pertama tidak ada yang bernilai negatif. Nah, ini teman-teman ketika dilihat ini adalah hasil dari iterasi tadi yang pertama ya. Ini adalah hasil tadi pada iterasi pertama sudah dimasukkan ke dalam tabel. Saya kira nggak masalah ya teman-teman ya, sudah paham. Dari situ tahapan selanjutnya apa? Memilih kolom kunci. Kolom kunci didasarkan apa? Didasarkan pada nilai negatif terbesar pada variabel tujuan. Oh, berarti kita bisa menentukan di X1 ini adalah kolom kunci. Nah, ini adalah kolom kunci. Setelah kolom kunci didapatkan, tahapan selanjutnya adalah memilih baris kunci. Baris kunci didahului dari mendapatkan nilai indeks. Nilai indeks tadi didapatkan dari apa? Dari nilai kanan dikurangi nilai pada kolom kunci. Ini dapatkan 4, ini 5 bagi 0 itu berapa? Tak terdefinisi ya teman-teman ya. Nah, maka kita dapatkan nilai yang paling kecil adalah 5/6. Maka 5/6 ini minimum. Maka baris pada X5 ini mewakili X1 itu adalah baris kunci. Nah, sehingga ini X1 ke sini. Nah, ini akhirnya di sini adalah solusi untuk X1 nantinya. Nah, ketika tahapan kita sudah mendapatkan nilai
angka kunci, maka nilai angka kunci selanjutnya adalah kita melakukan perubahan dengan membaginya dengan angka tersebut, dengan angka kunci tersebut pada kolom kunci. Maka ini 6/6, 0/6, 0/6, min 5/3/6 gitu ya. Min 5/3/6 nanti dapatnya ini, kemudian 1/6, 5/6. Nah, setelah tahapan itu selesai, maka tahapan-tahapan selanjutnya kita akan mengubah semua baris dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Dengan cara apa? Dengan cara nilai pada baris ini dikurangi dengan nilai koefisien dikurangi pada baris kunci. Nah, kayak gitu. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai baris barunya seperti ini nanti, teman-teman. Nah, min 3, min 8 ini tadi yang sudah kita hitung, maka min 3 kurangi min 3 ini 0, ini 0, ini 0, ini adalah kita sampling aja, misalkan 0 min 3/6, maka dapatnya setengah. Nah, kayak gitu yang mudah ya, langsung ya. Nah, ini juga bisa dihitung, nanti didapatkan seperti ini. Nah, ketika sudah dengan cara yang tadi, misalkan ini 3, saya contohkan yang 3, min dalam kurung min 3 kali 1. Nah, min 3 ini kan min 3 sama 1 berarti plus 3. Min 3, maka ini 0. Maka ini dapatkan nilai 0 di sini. Nah, kayak gitu. Nah, caranya seperti itu, nanti silakan dihitung, semuanya dapatnya seperti ini. Maka untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya, selain baris kunci nanti semuanya dihitung. Baik, termasuk baris ke-1 itu adalah tujuan, fungsi tujuan, baris kedua, ketiga tadi adalah fungsi batasannya dihitung, maka akan mendapatkan nilai-nilai baru ini. Nah, nilai baru ini kemudian kita masukkan lagi ke dalam tabel. Ya, nanti tentunya prosesnya nggak secepat ini ya, karena ngitung kan tentunya butuh waktu. Nah, kayak gitu. Nah, nanti tapi tahapan proses ngitungnya seperti tadi, nanti bisa teman-teman hitung kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi dimasukkan nilai tabel-tabel tadi sudah oke, kemudian ini sudah oke, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, dapatnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ini adalah tabel untuk Z. Nah, maka Z-nya adalah 27,5. Kemudian X1-nya adalah 5/6. Kemudian X-nya adalah 5. Ini merupakan solusi dari linear programming metode simplex untuk maksimalisasi yang kita dapatkan. Apakah ini sudah optimal? Ya, sudah optimal. Ditandai dengan di dalam variabel Z ini sudah tidak ada yang negatif. Nah, kayak gitu. Maka solusi akhirnya adalah X1-nya 5/6, X2-nya 5, kemudian Z maksimumnya adalah 27,5. Ini merupakan solusi. Oke ya, teman-teman. Paham ya, jadi tahapan pengerjaan dengan metode simplex ini. Nah, kemudian ini ketika kita selesaikan dengan metode grafik, kasus tadi itu bentuk grafiknya kayak gini. Nah, kemarin sudah kita pelajari cara membuat grafik, kemudian ini adalah solusinya. 0,83,5, atau tadi kan 5/6 sama aja ya. Nah, atau 0,83. Nah, nanti dapatnya 27,5. Nah, ini solusinya. Nah, saya kira sudah sama. Jadi antara grafik dan simplex itu sebenarnya bisa mendapatkan hasil yang sama, hanya saja kalau grafik itu nggak bisa nyelesain untuk 3 variabel atau lebih. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan tadi yang kita contohkan aja yang 2 variabel untuk memudahkan kita dalam pengerjaan, solusi pengerjaan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Baik, di sini saya kira jelas. Oke, teman-teman. Untuk kali ini di akhir kuliah, maka teman-teman silakan untuk mengerjakan kasus ini dengan metode simplex. Selesaikan linear programming berikut dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 400x1 plus 300x2 dengan fungsi batasan adalah 4x1 plus 6x2 kurang dari 1200, kemudian 4x1 plus 2x2 kurang dari 800, kemudian x1 kurang dari 250, dan x2 kurang dari 300. Nah, silahkan kasus ini nanti teman-teman selesaikan dalam
tugas ya, dalam penugasan di Google Assignment. Saya kira itu teman-teman untuk kuliah kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di YouTube ya teman-teman ya, atau juga bisa WA saya secara langsung. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.